Halo Sobat Mediva, seperti biasa kita ulas masih seputar burung merpati. Hai Sobat, bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat lahir batin, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Jahe merupakan tanaman rempah yang memiliki banyak manfaat bagi makhluk hidup, termasuk untuk burung merpati. Salah satu manfaat jahe untuk merpati adalah mengurangi atau menurunkan stres sebab mengandung gingerol. Gingerol adalah senyawa bioaktif utama dalam jahe. Senyawa tersebut mempunyai efek antiinflamasi dan antioksidan yang kuat untuk membantu mengurangi stres oksidatif. 5 manfaat jahe untuk merpati. Banyak orang telah mengetahui bahwa jahe merupakan rempah yang kaya manfaat. Selain memiliki manfaat bagi manusia, jahe juga memiliki manfaat bagi hewan seperti burung merpati. Beberapa manfaat jahe untuk merpati adalah dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mengurangi stres, meredakan gangguan pencernaan, melancarkan aliran darah, dan memperkuat tubuhnya untuk terbang. Berikut penjelasan lengkapnya. 1. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Salah satu manfaat jahe untuk burung merpati adalah meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Manfaat tersebut dapat terjadi karena jahe mengandung senyawa aktif berupa flavonoid. 2. Mengurangi stres pada merpati. Manfaat lain dari jahe untuk burung merpati adalah mengurangi stres. Jahe dapat mengurangi stres pada merpati karena rempah tersebut mengandung senyawa gingerol. 3. Meredakan gejala gangguan pencernaan. Jahe juga dapat meredakan gejala gangguan pencernaan pada merpati. Contoh gangguan pencernaan tersebut adalah diare, mual, muntah, atau sembelit. Keberadaan senyawa gingerol dapat membantu merpati mencerna makanan secara efektif. Oleh karena itu, jahe termasuk rempah yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan pencernaan dan meredakan gangguan pencernaan. 4. Melancarkan aliran darah. Manfaat lain dari jahe adalah melancarkan aliran darah dalam tubuh burung merpati. Ketika aliran darah merpati lancar, fungsi jantungnya pun akan menjadi baik. 5. Memperkuat merpati untuk terbang. Contoh manfaat yang kelima dari jahe adalah meningkatkan metabolisme pada burung merpati. Kondisi tersebut dapat membuat merpati lebih berenergi sehingga lebih kuat untuk terbang. Next, kita ulas tentang ternak. Untuk menerapkan genetik breeding, ada baiknya kita juga mempelajari ilmu genetika atau ilmu tentang penurunan sifat. Untuk menyederhanakan permasalahan, saya gunakan saja penurunan sifat. Selanjutnya kita gunakan istilah traits, yaitu keseluruhan sifat, ciri-ciri fisik dan psikis yang dimiliki merpati, yang disampaikan oleh Stephen van Bremen karena lebih sederhana tetapi cukup jelas dikaitkan dengan breeding merpati. Bremen mengelompokkan traits menjadi 2, yaitu 1. Non-additive traits yang meliputi vitalitas, daya tahan dan kemampuan UTK pulih dari kelelahan, sign to come into form. 2. Additive traits yang mencakup kecerdasan, mordant, mental tempur, speed, dan bakat yang jarak terbang, short, medium, atau long distance. Pada bagian lain, Bremen mengelompokkan kualitas otot juga sebagai additive traits. Non-additive traits bisa hilang atau berkurang akibat dari inbreeding, namun akan dapat dipulihkan kembali melalui outcrossing. Maksudnya burung-burung hasil inbreeding akan kehilangan atau mengalami penurunan vitalitas, daya tahan dan sebagainya. Tetapi apabila burung tersebut di outcross, maka turunan berikutnya akan pulih kembali normal. Sementara additive traits akan diturunkan kepada generasi berikutnya secara intermediari, setengah dari traits bapaknya plus traits ibunya. Misalnya kecerdasan bapaknya 95 dan ibunya 90.
maka kecerdasan anaknya adalah setengah. 95 plus 90 sama dengan 92,5. Angka 92,5 bukanlah angka yang pasti, tetapi hanya secara teoritis saja. Dari konsep penurunan secara intermediari ini, maka dapat disimpulkan bahwa kita harus selalu menyilangkan dua indukan yang kualitasnya bagus. Yang kedua, apabila salah satu burung disilangkan dengan burung yang aditif traits-nya lebih rendah akan berakibat pada penurunan kualitas aditif traits pada anak turunannya. Kalau kita membaca buku tentang genetik breeding, maka akan dijumpai istilah seperti inbreeding, linebreeding, crossing, outcrossing, dan lainnya. Tetapi penggunaan istilah-istilah tersebut selalu tidak konsisten antara penulis yang satu dengan yang lainnya. Untuk itu saya kira perlu menyemakan persepsi mengenai arti dari istilah-istilah tersebut. 1. Inbreeding adalah penyilangan jantan dan betina yang mempunyai hubungan darah sangat dekat, yaitu antara bapak, ibu dengan anaknya, inbreeding vertikal, atau kakak dengan adik, inbreeding horizontal. Untuk mengetahui seberapa dekat hubungan antara kedua individu, bisa juga dihitung dengan menggunakan rumus inbreeding coefficient yang diulas oleh Sewell Wright atau biasa disebut dengan Wright formula. Untuk mengetahui rumus dan cara menghitung inbreeding coefficient bisa dicari di Google. 3. Outcrossing adalah penyilangan jantan dan betina yang tidak mempunyai hubungan darah sama sekali. 4. Crossing adalah penyilangan jantan dan betina yang tidak mempunyai hubungan darah sama sekali, tetapi kedua-duanya merupakan burung hasil inbreeding. Crossing juga biasa disebut dengan istilah hibridanisasi, hybridization. 5. Backcrossing merupakan bentuk lain dari linebreeding, yaitu terah yang sudah kita miliki disilangkan dengan burung lain yang tidak ada hubungannya lalu anaknya dicross balik dengan dala satu burung dari terah milik kita. Penyebab kegagalan peternak pada umumnya disebabkan oleh kesalahan waktu melakukan backcrossing, karena apabila dilakukan secara gegabah justru akan merusak terah yang sudah ada. Kita coba bahas istilah tersebut satu persatu. Inbreeding 1. Beberapa aspek yang perlu diketahui dalam inbreeding adalah: A. Inbreeding akan menyebabkan apa yang disebut dengan inbreeding depression atau degenerative effects seperti kehilangan vitalitas, rentan terhadap penyakit, ukuran semakin kecil, infertilitas, sampai cacat fisik. B. Inbreeding tidak menambah traits baru kepada anaknya, tetapi hanya mengumpulkan traits yang sudah ada pada indukan, baik yang positif maupun yang negatif. Penambahan traits hanya dapat dilakukan melalui backcrossing. C. Inbreeding tidak menyebabkan turunan menjadi jelek atau cacat. Tetapi inbreeding akan memunculkan traits-traits negatif pada indukan yang tidak muncul karena bersifat resesif. Traits negatif ini selanjutnya dikeluarkan dari ternak kita melalui proses seleksi, sehingga burung breeder kita hanya memiliki traits yang positif saja, desired traits. D. Tidak semua terah cocok untuk inbreeding. Tetapi apabila kita memiliki indukan yang cocok untuk inbreeding, maka bisa dicoba dilakukan double inbreeding. Kalau ini hasilnya juga bagus, maka peluang keberhasilan breeding semakin besar. E. Inbreeding hanya dapat dilakukan apabila disertai dengan proses seleksi yang sangat ketat. Anakan yang tidak memenuhi standar harus segera disingkirkan dari program breeding. F. Burung hasil inbreeding hanya cocok untuk menjadi breeder, sementara untuk mencetak racer harus melalui crossing, kecuali burung hasil inbreeding memperlihatkan vitalitas yang tinggi. G. Pada tahap awal inbreeding, kemungkinan besar anakan yang harus disingkirkan cukup banyak, bisa lebih dari 50%, tetapi semakin lama jumlah yang diafkir akan semakin berkurang.
Meskipun bisa dipelajari, namun inbreeding lebih sulit dari line breeding, dan karenanya sebagian peternak menghindari inbreeding. Sebagai alternatif, banyak peternak yang hanya menggunakan line breeding meskipun proses pengumpulan traits lebih lambat tetapi lebih fleksibel, banyak pilihan penyilangan, dan proses degeneratif efeknya berlangsung lebih lambat. 2. Karena inbreeding tujuannya adalah mencetak breeder, maka yang penting dalam seleksi adalah melakukan progenites. Ada beberapa cara, rumus, melakukan progenites agar objektif. Burung hasil inbreeding sepanjang memperlihatkan vitalitas yang bagus, sebaiknya juga dilakukan seleksi dengan cara performance test, dimainkan, tetapi apabila vitalitasnya tidak baik, maka sesuai tujuannya, mencetak breeder, maka yang langsung dilakukan progeny testing. Kita lagi melakukan sampel. 2 ekor betina saya sedang dipakai inbreed dan linebreed oleh teman dan ternyata vitalitasnya sangat baik. Kalau bagus akan dicoba double inbreed. Keuntungan inbreeding adalah proses pengumpulan gen yang diinginkan bisa lebih cepat, namun kelemahannya juga banyak khususnya dalam bentuk degenerative effect atau inbreeding depression. 3. Beberapa penulis menyarankan, apabila kita belum mahir menggunakan inbreeding lebih baik fokus kepada linebreeding saja. Meskipun pengumpulan gen lebih lambat, tetapi gejala munculnya degeneratif efek juga lebih lambat. Keuntungan lain adalah lebih fleksibel dalam penyilangan dalam pengertian lebih banyak pilihan. 4. Untuk melakukan linebreeding sebaiknya jangan terlalu jauh. Kalau kita gunakan inbreeding coefficient, IC, sebagai patokan, maka sebaiknya jangan menyilangkan yang IC-nya kurang dari 3,125 karena pengumpulan gen akan lambat. Burung hasil linebreeding yang tidak terlalu dekat pada umumnya juga dapat menjadi racun. 5. Aplikasi linebreeding yang paling umum adalah satu jantan dengan beberapa betina, polygamous mating. Disarankan, gunakan betina yang baik antara 3-5 ekor. Silangkan jantan tersebut dengan semua betina yang ada secara bergantian. Masing-masing betina sebaiknya ditetaskan minimal 4 kali sehingga tersedia pilihan yang cukup untuk seleksi.